Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 5, sub 3, pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3, mata pelajaran yang dibahas adalah Bahasa Indonesia dan IPA. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, bisa kalian lihat pada daftar berikut. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Masih ingatkah kamu dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Bagaimana pengaruh sikap kepahlawanan mereka terhadap masyarakat di sekitarmu? Nah, ayo kita buat urutan atau lini masa perjuangan dan sikap kepahlawanan mereka. Jadi lini masa merupakan garis waktu yang menunjukkan urutan peristiwa. Seperti contoh di bawah ini. Nah, di sini ada masa Hindu yang berlangsung sekitar tahun 395 Masehi. Nah, raja yang terkenal seperti Raja Purnawarman. Kemudian sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman, mencintai rakyatnya dan berani melawan perompak. Kemudian ada masa Buddha sekitar tahun 850 Masehi. Raja yang terkenal pada masa Buddha adalah Raja Bala Putradewa. Sikap kepahlawanan yang beliau miliki yaitu beberapa diantaranya membangun armada yang kuat dan membangun ekonomi Sriwijaya. Ada juga masa Islam. Nah, di sini dicontohkan salah satu pemimpin pada masa Islam adalah Sultan Hasanuddin. Kemudian sikap yang dimiliki oleh beliau berani dan gigih melawan Belanda, kemudian arif dan bijaksana. Lalu pada masa penjajahan, tokoh yang terkenal seperti Insinyur Soekarno. Sikap kepahlawanan yang beliau miliki yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan berani juga rela berkorban demi negara. Nah, itu beberapa contoh pahlawan-pahlawan pada eranya. Kamu bisa menggantinya dengan pahlawan-pahlawan lain sesuai dengan eranya masing-masing. Selamat mengerjakan. Sikap kepahlawanan tidak hanya kamu bisa temukan pada pahlawan zaman dahulu. Sikap kepahlawanan juga bisa kamu temukan di lingkungan sekitarmu. Kamu bisa belajar tentang sikap kepahlawanan dari kisah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Sebelum kamu membaca teks tentang pahlawan tanpa tanda jasa, coba isi tabel berikut. Kira-kira ketika kamu mendengar pekerjaan penjaga pintu kereta api, apa yang kamu ketahui tentang pekerjaan tersebut? Dan kira-kira sikap kepahlawanan apa yang bisa dilakukan oleh penjaga pintu perlintasan kereta api? Dan tuliskan juga hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api tersebut. Contohnya seperti ini. Salah satu sikap yang dimiliki oleh penjaga pintu perlintasan kereta api adalah mereka bekerja untuk keselamatan orang banyak. Bayangkan jika tidak ada mereka, maka tidak akan ada yang mengatur terbuka dan tertutupnya pintu perlintasan kereta api tersebut. Jika sudah seperti itu, orang-orang akan bebas dan seenaknya melintasi rel kereta api, dan hal itu bisa berbahaya karena bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian contoh hal yang ingin kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu perlintasan kereta api, misalnya, bagaimana cara mengatur pintu perlintasan kereta api agar terbuka dan tertutup untuk melindungi keselamatan orang-orang? Nah, itu salah satu contoh pertanyaan yang bisa kamu berikan. Sekarang, coba kamu buat sikap kepahlawanan yang lainnya dan hal yang lainnya yang ingin kamu ketahui dari penjaga pintu perlintasan kereta api. Selamat mengerjakan. Untuk menambah pengetahuanmu tentang sikap kepahlawanan dari penjaga pintu kereta api, cobalah baca teks berikut ini dalam hati. Nah, teks ini menceritakan tentang Gimin, seorang penjaga pintu perlintasan kereta api.
Setelah itu, kita akan bahas soal dan pembahasan selanjutnya. Silahkan dibaca dulu ya. Bagaimana? Setelah kamu membaca teks tadi, pasti kamu sudah paham tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Gimin, si penjaga pintu perlintasan kereta api. Menjadi penjaga pintu perlintasan kereta api yang bertanggung jawab adalah salah satu cermin sikap kepahlawanan. Setelah kamu membaca teks tadi, sekarang coba tuliskan semua informasi yang kamu dapat pada teks tadi. Bapak contohkan informasi yang bisa kamu tulis seperti ini. Pertama, informasinya. Gimin adalah seorang penjaga pintu rel kereta api. Sebagai penjaga rel kereta api, ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan yang lainnya. Nah, itu salah satu informasi setelah teks tersebut dibaca. Kamu bisa tambahkan lagi informasi-informasi lain dari teks tersebut. Selamat mengerjakan. Tidak hanya penjaga pintu perlintasan kereta api, sikap kepahlawanan yang lainnya bisa kita temukan pada pekerjaan-pekerjaan lain. Contohnya pada pekerja yang bekerja di kapal selam. Mereka menjaga perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekeliling. Jendela ini berfungsi seperti mata pengintip. Jendela pada kapal selam ini disebut periskop. Nah, ternyata periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Kamu juga bisa berkreasi untuk menghias periskop yang kamu buat. Nah, ada berbagai cara dan teknik dalam membuat periskop. Salah satunya yang akan Bapak tunjukkan pada video berikut. Pertama, siapkan alat dan bahannya dulu. Kamu bisa menggunakan kardus bekas atau kertas karton yang sudah disiapkan. Lalu cermin datar 2 buah dengan ukuran yang sama. Siapkan juga lem dan selotip. Lalu juga busa derajat, gunting atau cutter, atau benda tajam yang bisa membantu dalam pembuatan periskop sederhana ini. Lalu, untuk memperindah bentuk dan tampilan periskop, kamu bisa menghiasnya menggunakan kertas koran bekas atau kertas pembungkus kado. Nah, langsung saja kita coba membuat periskop sederhana ini. Pertama, gambarlah garis untuk meletakkan cermin datar nantinya. Nah, untuk ukuran kemiringannya kira-kira sekitar 45 derajat. Gambarlah garis di bagian bawah karton yang sudah digunting, juga di bagian atasnya, dengan ukuran yang sama. Selanjutnya, letakkan kaca tersebut di garis yang sudah kalian buat tadi. Nah, pertama-tama kita lem dulu. Gunakan lem dengan daya rekat yang kuat agar kaca tidak mudah lepas. Nah, untuk posisi kaca, bagian bawah kaca dengan bagian kaca yang di atas, usahakan saling berhadapan, sehingga seperti terpantul. Nah, setelah itu, rekatkan karton yang satunya. Kemudian, rekatkan juga sisa karton untuk menutupi bagian depan dan bagian belakang dari periskop yang akan kita buat. Nah, kalian bisa lihat contohnya seperti di video. Selanjutnya, kalian mulai bisa untuk merapikan pinggiran-pinggiran karton agar terlihat lebih rapi saat nanti digunakan. Nah, kalian juga bisa menambahkan aksesoris-aksesoris atau perlengkapan lain agar periskop kita nantinya bisa lebih kuat, dan agar bisa lebih bagus juga, kalian juga bisa menambahkan hiasan-hiasan yang kalian inginkan. Nah, kira-kira seperti ini, periskop sederhana sudah bisa digunakan. Nah, cara menggunakannya, perhatikan gambar berikut. Cara menggunakan periskop sederhana adalah seperti ini. Pertama, untuk melihat, kalian posisikan mata kalian pada daerah penglihatan cermin yang menghadap ke atas. Nah, nantinya periskop ini akan bekerja memanfaatkan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Jadi, nantinya objek akan terlihat atau terpantul dibantu oleh sinar melalui lubang yang bagian atas pada cermin yang menghadap ke bawah. Kemudian, objek yang dibantu sinar tersebut akan terpantul pada cermin yang menghadap ke atas.
Nah, itu pemantulan melalui lubang bawah. Nanti pemantulan itu akan bisa terlihat oleh mata kita. Jadi nantinya objek yang ada di atas akan bisa terlihat oleh mata kita. Nah, seperti itulah cara kerja periskop. Di sini Bapak contohkan dan perlihatkan periskop yang sudah dibuat oleh teman-teman kalian dan bagaimana mereka menggunakannya. Setelah kalian melakukan percobaan tadi, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, setelah itu, buatlah laporan percobaanmu. Bapak sudah sering ajarkan bagaimana cara membuat laporan kegiatan percobaan berdasarkan percobaan-percobaan yang Bapak sudah pernah berikan pada video-video sebelumnya. Tuliskan nama percobaannya, lalu tujuan percobaan. Ingat, pada percobaan ini ingin membuktikan salah satu sifat cahaya. Nah, silakan kalian tentukan sifat cahaya yang bagaimana. Kemudian, alat-alat tuliskan, dan tuliskan juga langkah-langkah kerja yang sudah Bapak jelaskan di video, dan apa yang kamu dapat simpulkan pada kegiatan hari ini. Selamat mengerjakan. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.